Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita akan lanjutkan kajian kita malam hari ini masih seputar surah Al-Fath, surah kemenangan, yang artinya kemenangan, terdiri dari 29 ayat. Diturunkan surah ini berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi satu surah Al-Fath ini Allah turunkan menjelaskan tentang perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu? Satu perjanjian yang terlihat sepertinya merugikan umat Islam. Jadi kalau kita melihat perjanjian Hudaybiyah ini banyak panjang sekali cerita kisahnya sampai pada akhirnya penaklukan kota Mekah. Namun pada intinya perjanjian yang dibuat itu menurut sebagian sahabat, terutama menurut Umar bin Khattab, merugikan umat Islam. Isi perjanjian itu antara lain, pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi 10 tahun itu tidak boleh ada peperangan. Sementara kan Islam punya misi ingin meluaskan wilayah gitu kan. Tapi orang-orang musyrikin Mekah minta supaya 10 tahun gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua, minta supaya yang di Mekah itu tidak datang ke Madinah. Kalau orang dia datang ke Madinah, dikembalikan, ya kan? Tapi kalau orang Madinah boleh datang ke Mekah, dari Mekah tidak boleh ke Madinah. Kalau memaksa datang sampai di sana, wajib dikembalikan, karena tidak mau jadi orang Islam. Tapi kalau orang Madinah ini datang ke Mekah, sampai ke Mekah, orang Mekah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Artinya bisa ditawannya, bisa ditahannya. Kan rugi umat Islam. Setelah itu tidak boleh melaksanakan ibadah umroh. Pada Rasulullah itu sudah bersama rombongan 1.400 orang dengan 70 ekor unta. Sudah ditulis untanya tuh hadiyu. Artinya unta itu gasan dikorbankan, gasan ibadah.
Cuman orang-orang musyrikin Mekah menyangka bahwa Rasulullah ini mau menyerbu. Padahal kada ada mau menyerbu, cuman mau melaksanakan ibadah. Ini poin-poin perjanjian itu yang terlihatnya merugikan umat Islam. Lalu setelah itu mau ada peperangan, akan terjadi peperangan, supaya jangan peperangan dikirimlah utusan. Lalu Rasulullah itu minta supaya yang dikirim itu adalah Umar bin Khattab. Lalu ajar Umar bin Khattab, kalau bisa jangan aku yang ke sana ajar. Kenapa begitu kata Rasulullah kan? Karena penduduk Mekah itu sangat benci sama aku, dan aku pun benci dengan mereka. Tanya. Penduduk Mekah itu memusuhi aku dan aku pun musuh dengan mereka. Kalau ketemu, kada ada pacang berdamai, yang ada berbunuh-bunuhan. Jar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya wani kan. Kalau aku ketemu sana sama orang Mekah itunya, yang ada bukan perdamaian, yang ada adalah saling membunuh. Kalau tidak aku yang membunuh, mereka yang membunuh aku. Kalau begitu siapa kata Rasulullah yang cocoknya nih? Yang cocok untuk ke sana katanya kita utus saja Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini disenangi. Kan orang sugih kalau sering nolong orang, sering bantu orang, lalu disenangi. Akhirnya sepakatlah dikirimlah Utsman bin Affan sebagai duta dari pasukan Islam untuk melakukan perundingan dengan penduduk Mekah. Supaya bisa dinegosiasi umat Islam itu bisa melaksanakan ibadah umroh, karena sudah di Hudaybiyah, parak sudah hendak sampai sudah. Nah, kayak orang umroh itu misalnya, sudah sampai di Jeddah, kalau tiba-tiba disuruh bulik lagi, itu sakit benar hati itu. Banyak kejadian kayak itu kalau sekarang dia kan ditipu orang tuh. Sudah sampai di Jeddah karena ada berkas yang kurang, disuruh berbulik sudah. Bayangkan sudah parak sudah hendak sampai Mekah, sudah di Jeddah dah disuruh bulik. Begitupun di alam ada Rasulullah tuh. Sudah sampai di Hudaybiyah, sudah dekat ke Mekah, tapi tidak boleh masuk perjanjian, tidak boleh tahun itu untuk melaksanakan ibadah umroh. Padahal sudah melalui perjalanan yang panjang. Itu perjalanan itu naik onta dari Mekah ke Madinah tuh bisa sebulan lawasnya. Kalau ini kan cepat, kalau berapa jam aja sampai sudah. Kereta cepat 2 jam. Kalau naik bis kita bisa 8 jam. 8 jam naik bis. Kereta cepat 2. Zaman Rasulullah sebulan hanya sampai. Bayangkan tuh, perjalanan sudah jauh, sudah letih, dan itu dalam keadaan berpakaian umroh ihram, kan dari Bir Ali ngambil mikotnya tuh. Kan mikotnya di Bir Ali. Sepanjang jalan tuh sudah pakai ihram terus tuh. Berlaku semua larangan, perjalanan panjang, letih. Sudah sampai dekat parak sampai, kada dibolehkan masuk. Orang-orang Mekah ingin menunjukkan kuasanya. Kita kuasa, jangan suruh mereka masuk. Lalu jar Umar, perang aja sudah ajar. Kita banyak orang ajar. Kita perang aja. Tapi Rasulullah tidak mau perang. Kata Rasulullah, kita berkalah aja sudah. Akhirnya Rasulullah menerima perjanjian. Nah, ketika Utsman bin Affan dikirim ke Mekah sana, maka didengar berita bahwa Utsman bin Affan ini dibunuh. Berita disebarkan oleh orang-orang musyrik, Utsman bin Affan di kota Mekah ditahan lalu dibunuh. Lalu kata pasukan Islam ini, kata Rasulullah nih, kita kalau sudah Utsman bin Affan dibunuh, kita harus berperang, menyerbu kota Mekah. Begitu kan? Kota Mekah. Lalu dibuatlah baiat, janji setia. Sebelum ke Mekah itu tadi ada 70-80 orang yang menyusup hendak masuk ke dalam pasukan Islam itu ingin membunuh Rasulullah. Dan ditawan karena umat Islam ini waspada, dapat ditawan. Inilah hebatnya Rasulullah tuh. Setelah ditawannya orang-orang tadi yang anak menyusup masuk ke barisan Islam 80 orang, itu kata sahabat, kita tangkap tawan atau kita bunuh sekalian. Kata Rasulullah, jangan. Suruh dilepaskan, suruh aja bulik. Itulah hebatnya Rasulullah tuh. Sifat Rahman Rahim, kasih sayang tuh. Padahal bisa jadi tahan. Orang anak berkhianat, anak mengacau pasukan, penyusup, bisa jadi bunuh atau ditawan kan. Tapi Rasulullah tidak mau menahannya, suruh bulik oleh Rasulullah. Inilah keluhuran budi Rasulullah. Lalu setelah itu Rasulullah mengangkat berbaiat, terkenal dengan sebutan baiat Ridwan. Karena di Hudaybiyah itu ada namanya Masjid Ridwan. Ada sebuah pohon namanya pohon Samurah. Pohon itu sampai sekarang masih ada di Hudaybiyah. Dekat masjid situ ada pohon Samurah namanya. Di pohon itulah Rasulullah berbaiat dengan sahabatnya, berjanji untuk setia, tidak mengkhianati. Baiat saling 1.400 orang tuh saling berpegangan tangan, berbaiat dan setia, siap hidup mati untuk tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah siap karena sudah mendengar kabar
Utsman bin Affan itu sudah dibunuh. Berarti hendak ajak berkelahi sudah nih Jar. Sudah hendak ajak perang nih. Nah, lalu diajak semua sahabat itu berbaiat. Dari sekian orang itu 1.200 orang, ada satu orang yang tidak mau berbaiat. Nah, itulah orang munafik. Namanya Azam siapa pokoknya. Ada satu orang yang tidak mau berbaiat. Yang lain berbaiat semua, seorang ini tidak mau ikut berbaiat. Nah, ketahuan ada orang munafik di tengah-tengah umat Islam. Biasanya hendak mengacau seperti itu. Nah, lalu turunlah dari Rasulullah, la yadkhulun nar. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tidak masuk neraka orang-orang yang berbaiat di Hudaybiyah. Tidak masuk neraka. Orang-orang yang berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya itu tidak akan masuk neraka. Lebih kurang jumlahnya 1.400 orang. Ada juga yang mengatakan 1.500, tapi yang lebih kuat 1.400. Lalu dengan itu turunlah surah Al-Fat ayat yang ke-18 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Nama pohonnya itu pohon samurah. Nama pohonnya samurah. Jadi sungguh orang-orang beriman itu telah diridhoi oleh Allah. Maka tulis mengatakan la yadkhulun nar, tidak masuk neraka tuh orang-orang yang berbaiat di bawah pohon samurah tadi. 1.400 orang tidak masuk neraka mereka. Kenapa? Mereka sudah berbaiat, berjanji setia. Kata-kata baiat itu bai'un itu artinya janji setia. Janji setia. Bai'un itu juga artinya berdagang. Berjual beli. Innama yubayyi'una Allah. Ya kan, bai'un yubai' itu artinya yubayyi'un itu juga artinya jual beli. Apa kaitannya jual beli dengan janji setia? Biasanya kalau orang berjual beli itu jujur, jadi setia tidak kita berlangganan. Itu kan, maka jadi setia tuh. Hebatnya bahasa Arab tuh, kata-kata bai'un itu selain berarti janji setia, juga berarti perdagangan, jual beli. Itu gaya kaitannya kalau orang dalam jual beli itu jujur, setia, maka pelanggan itu datang terus. Dia jadi pelanggan setia. Kenapa? Yang menjual adalah orang-orang yang jujur, diridhoi. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Ini artinya Rasulullah sangat gembira turun ayat ini. Wah, ini artinya kemenangan sudah semakin dekat nih. Penaklukan kota Mekah kada lawas lagi nih. Jadi umat Islam tuh bahasanya tuh ekspektasinya yang penting kalau beribadah. Masuk kota Mekah tuh ingin umrah atau haji. Tetapi kata Allah tidak sekedar umrah atau haji, tapi langsung Fathul Mekah. Kada lawas lagi akan terjadi Fathul Mekah. Berapa waktunya? Antara 3 tahun sampai 10 tahun. Kasih tahu tuh. Dalam waktu 2-3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi perjanjian dibuat tahun Hudaybiyah itu 6 Hijriah, tanggal 10 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Di tahun keempat Mekah sudah dapat ditundukkan oleh umat Islam. Bukan lagi sekedar kita bisa haji atau umrah, tapi Mekahnya ditaklukkan oleh umat Islam. Ayat ini turun menjelaskan fathan qariba, kemenangan itu sudah semakin dekat. Allah turunkan ketenangan. Wallazi anzala sakinah, dan Allah mengetahui dia dan lalu dia memberikan ketenangan atas mereka. Artinya berita itu dapat, wah ternyata Utsman kada dibunuh kada. Utsman masih hidup. Cuman orang-orang kafir itu bahasanya ingin, bahasa kita apa namanya itu ya? Mahabu-habui kah? Menakut-nakuti kah? Menyambati sudah mati itu bunuh Utsman. Lalu sudah mulai marah umat Islam. Ternyata Utsman kada dapat informasi Utsman masih hidup. Lalu itu datang ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohonnya namanya pohon samura. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ini cerita dulu. Lalu kita ambil nilainya sekarang. Apa maksud ayat ini? Sungguh Allah itu meridai orang yang beriman. Jadi kalau sudah orang itu bojo-bojo beriman, yang namanya iman itu yakin kepada Allah, dari keyakinan itu memunculkan kesetiaan.
Kalau orang itu setia kepada Allah dan setia kepada Rasulullah, orang itu akan diridhoi oleh Allah. Orang itu akan diridhoi oleh Allah. Kalau ada orang yang ingin menyakiti hati orang beriman, mencelakakan orang beriman, maka Allah akan membela orang beriman. Dalam surah Al-Had dijelaskan begitu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Dibela oleh Allah orang beriman. Perjanjian tadi dibuat nih oleh orang kafir Quraisy tuh. Rasulullah tidak ada koreksi sedikit pun. Menyerahkan semuanya urusan perjanjian Hudaybiyah kepada orang kafir. Buat aja apa maunya. Ya Rasul, buat aja perjanjiannya. Rasulullah tuh bahasnya tinggal setuju aja, tinggal tanda tangan. Orang musyrik yang membuatnya, tapi pada akhirnya mereka juga yang melanggar janji. Sudahnya mau olahnya, ini yang melanggar janjinya. Kasusnya ini kan kayak ulun alami juga. Mirip-mirip ceritanya nih. Perjanjian 10 tahun. Ulun tuh jadi ulun Masya Allah. Perjanjian Hudaybiyah ni kawat kasus di sekolah tuh kayak itu juga tuh. 10 tahun waktu perjanjian. Ulun kada ada koreksi sedikit pun. Bubuhannya yang mau perjanjian tuh. Ulun tanda tangan aja. Akhirnya bubuhannya juga membatalkan perjanjian. Jadi ada sedikit-sedikit kemiripan ceritanya. Cuman mungkin bentuknya lain kan. Masya Allah. Bisa begitu. Nah jadi demikian kata Allah. Bahwa diturunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman, diridhoi oleh Allah. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman, setia kepada Allah dan Rasulnya, pertama hadiahnya datang keridhaan Allah. Radiyatan mardiyah, saling ridho meridhoi. Masuk surga tuh yang diperlukan ridho Allah. Kalau orang sudah ridho sama kita, baik buruk kita itu diridhoi oleh Allah, itulah jannah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah itu artinya saling ridho meridhoi. Masuklah wahai hamba-hambaku ke dalam surga aku dalam keadaan saling ridho dan meridhoi. Artinya Allah ridho lawan kita, kita pun ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Ridho menerima keputusan hidup. Jadi kalau orang hidup itu ridho, nyaman hidup nih. Tenang, tentram, damai, bahagia kita. Maka tunung anzala sakinah, datang ketenangan. Hidup itu kalau sudah kita diridhoi oleh Allah dan kita pun ridho dengan apa yang Allah berikan, hidup tenang. Hari ini dapat rezeki 10.000, alhamdulillah, bersyukur gitu, ridho aja kita. Sakitkah kita, sehatkah, apapun ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah buruk sangka dengan Allah. Tidak pernah buruk sangka, kita selalu berbaik sangka. Siap menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya ridho. Menerima apapun ketetapan Allah buat kita ini, kita nerima. Nah itu radiyatan mardiyah, saling ridho dan meridhoi. Orang-orang yang bersumpah setia di bawah pohon samurah di Hudaybiyah ini, itu kata Allah, kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka. Kenapa? Mereka sudah diridhoi oleh Allah. Allah tahu dalam hatinya siapa yang bujur-bujur setia dengan janjinya tadi itu, atau siapa yang berpura-pura. Allah sudah tahu dalam hatinya. Lalu kata Allah, diturunkanlah ketenangan ke dalam hati. Jadi hadiah bagi orang beriman itu, pertama dapat ridho Allah, yang kedua turun fa'anzalas sakinata alaihim, turun ketenangan ke dalam hatinya. Hati tenang, tentram, damai, bahagia. Itu kalau sudah orang diridhoi oleh Allah, hidup itu tenang. Kalau kita hidup itu banyak galau-galaunya, itu berarti kurang diridhoi. Atau kita aja gak ada ridho. Orang banyak galau, itu kan karena gak ada ridho. Kalau lalu galau hidup tuh, tidak pernah merasa tenang. Kadang tidak ada rasa ridho kepada Allah. Kan ada rasa ridho. Tidak menerima dengan apa ketetapan Allah, itu kada ridho katanya. Hidung pesek dua mancung, kan kada ridho ngarannya kalau. Lalu susah seorang kan, operasi membengkak jadi buruk, malah jadi jelek, malahan banyak itu kasus. Hidungnya pesek, kasih alat pesek, kurang ridho, kayak percaya diolah mancung, suntik sini, ternyata salah, malpraktek, segala lini hidung lah. Ada tuh kejadian, banyak kan. Kulit hirang tuh nak kada ridho dengan kulit hirang, suntik susu, suntik, sampai jadi putih akhirnya. Tapi akhirnya lihat itu. Ada penyanyi barat kayak itu kalau yang terkenal Michael Jackson, kulit hitam, suntik langsung jadi putih akhirnya. Tapi lihat pada akhirnya, orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah tuh pada akhirnya dia akan sengsara seorang.
Hidup tidak pernah merasakan ketenangan karena tidak ridho dengan ketetapan Allah. Orang beriman itu harus ridho. Kalau sudah kita ridho, maka Allah turunkan fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati kita. Selanjutnya wa asabahum fathan qariba, maka kata Allah, dan Allah akan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Qariba, qarib, dekat kemenangan itu. Kalau kita ridho dengan Allah, hati kita tenang. Qariba, fathan qariba, kemenangannya sudah dekat. Jadilah kita ini orang-orang yang raih kemenangan. Menang di dunia, menang di akhirat. Menang dunia dan akhirat. Jangan cuma kita menang dunia, akhirat kita kalah. Orang-orang kafir cuma tampaknya menang dunia, tapi akhirat mereka kalah, celaka semua. Orang beriman diberikan Allah jaminan kemenangan dunia dan akhirat, dan kemenangan itu sudah semakin dekat. Kemenangan sejati itu nanti pas kita mati itu nah baru kita tahu. Termasuk pemenang atau kita pecundang. Pas sakaratul maut, kawak kada mengucap la ilaha illallah. Kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu dia kemenangan yang sejati. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, dan kemenangan itu sudah semakin dekat. Artinya parak sudah kita nih. Sudah semakin dekat sudah. Jangan kalah. Siapkan diri dengan baik. Ridho dengan ketetapan Allah. Buat hati kita tentram, damai. Fa'anzalas sakinah. Tenangkan, tentramkan hati kita. Kayak apa cara supaya hati tenang itu? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Artinya banyak-banyaklah berzikir. Banyak-banyak kita tuh berzikir, ingat lawan Allah. Jangan waktu terbuang percuma. Banyak zikrullah. Banyak nyebut nama Allah. Persiapkan diri kita dengan baik sebelum dipanggil oleh Allah. Karena disitulah pertarungannya sesungguhnya. Apakah kita termasuk orang yang menang atau kita termasuk orang yang kalah. Na'udzubillah, jangan kalah. Jangan kalah, jadi orang yang menang. Itu pertarungan yang paling berat nanti ketika sakaratul maut itu. Pertarungan yang sesungguhnya. Datang iblis dengan bala tentaranya semua. Nah, supaya mencegah kita supaya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di situ banyak orang terjerumus. Lupa dengan Allah tadi. Kenapa? Tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nah, maka kita jadi orang beriman. Itulah orang beriman. Jadi ayat ini kita pahami bahwa kalau kita beriman, maka Allah akan meridhoi kita. Sebaliknya kalau kada beriman, Allah kada ridho. Kalau sudah Allah kada ridho, celaka kita. Selanjutnya, kalau sudah Allah ridho sama kita, diturunkan ketenangan ke dalam hati. Fa'anzalas sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Hidup ini kan yang mau dicari tenang. Kalau tenang yang mau dicari hidup nih. Kita begawe, kita berumah tangga itu kan yang kita harapkan kan tenang. Kalau dalam iman tenang kan kita? Tenang tuh. Suami beriman, istri beriman, anak beriman. Pasti itu keluarga itu dalam ketenangan. Ditambah lagi kita punya sifat ridho. Istri kada tapi tadi banyak menuntut benar. Apa yang diberi suami, alhamdulillah. Nyaman hidup kayak itu. Coba kalau istri protes terus. Dikasih kurang terus. Nah, pusing kepala kita kalau setuman ukur baju, setuman ukur baju, nukar emas, nukar itu. Banyak kemauannya. Stres kita. Pusing kita. Coba kalau istri itu ridho sama suaminya. Kada pernah memberatkan suami, kada pernah menyusahkan suami. Apa yang dikasih suami, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu ridho. Ridho. Selanjutnya wa asabahum fathan qariba, dan Allah balas dengan kemenangan yang dekat. Selanjutnya wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima, dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Setelah perjanjian Hudaybiyah nanti terjadi perang. Dari perang itu rasanya perang Khandaq. Dan dari perang itu nanti umat Islam menang, mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Tadi ada orang munafik tuh kalau waktu diajak berperang ada hakun. Diajak ke Hudaybiyah, perang ke Hudaybiyah, kada mau ikut. Diajak rombongan Rasulullah, kada mau ikut. Apa alasannya? Kami di rumah aja, lagi sibuk jaga bini di rumah, jaga anak di rumah, lagi jaga harta kami, kada menjaganya. Kami kedua empat berperang. Ini orang-orang munafik nih. Begitu umat Islam menang perang, dapat rata rampasan perang yang banyak, berdahulunya minta bagian. Aku pang berdahulu.
Begitu hendak mengambil harta perang, laju benar berdahulu. Tapi kalau sudah urusan berusaha, berjuang, kada mau. Orang munafik seperti itu. Hidupnya itu mau nyaman aja. Ini janji Allah. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Itu hadiah bagi orang-orang beriman yang sudah berjanji setia kepada Rasulullah di Hudaybiyah di bawah pohon Samurah. Nah, orang yang berjanji setia itu nanti dalam peperangan mereka memenangkan peperangan dan mendapatkan harta rampasan perang. Allah memenuhi janjinya, kemenangan yang dekat. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20 sekarang. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Wa'adakumullah, Allah menjanjikan kepada kalian. Wa maghanima katsiratan, rampasan perang yang banyak. Ta'khudhunaha, kalian mengambilnya, maka dia segerakan. Allah menjanjikan kepadamu harta perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Wa yahdiyakum siratam mustaqima. Jadi Allah memenuhi janjinya. Kalau bujur-bujur beriman tu Allah tu hidup tu beruntung terus. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh beriman, setia kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan keberuntungan zahir dan batin. Tidak sekadar dapat keriduan Allah, tidak sekadar dapat ketenangan, Allah berikan juga harta. Allah berikan juga harta. Maka kalau kita lihat ayat lain yang At-Taghabun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, setiap masalahnya kami berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya datang dari pintu yang tak disangka-sangka, yang tak diduga-duga. Dijamin oleh Allah dah. Asal beriman aja kita. Asal beriman aja. Dijanjikan oleh Allah. Dan Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Berikannya kepada kita untukmu. Allah memberikan pada saat penaklukan Khaybar, perang Khaybar. Jadi setelah Hudaybiyah ini perangnya namanya perang Khaybar. Diberikan oleh, yaitu harta rampasan perang yang serta penaklukan lainnya yang telah ditentukan, akan tetapi kamu belum menguasainya. Sungguh Allah telah memudahkannya bagi kamu dan telah menentukannya untuk kamu, karena sesungguhnya Allah itu akan selalu memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sebagaimana ayat surah At-Tolak ya. Surah At-Tolak ayat 5, ayat 4, ayat 5. Bahwa siapa orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, rezekinya datang aja dari mana-mana. Nah, itu yang dilakukan Allah sebagai apa? Janji Allah kepada orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya itu dijamin oleh Allah. Rezekinya, hidupnya, ketenangan, keridhaan, itu luar biasa. Kuncinya satu aja, beriman. Selama beriman, tandanya beriman apa? Setia kepada Allah dan Rasulnya. Tanda orang beriman. Jaga iman kita, jangan sampai kita bergeser iman. Janjikan oleh Allah. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. Jadi Allah menahan tangan-tangan. Dengan pertolongan Allah, dia menahan tangan manusia dari membinasakan. Tadi ceritanya tuh 80 orang tadi. Ada 80 orang Quraisy, orang musyrikin Mekah itu menyusup, tahunya umat Islam hendak masuk kota Mekah, mau pasukan. 80 orang menyusup dengan lengkap peralatan, ingin membunuh Rasulullah. Mengintai dia nih celahnya nih. Lengah sedikit kita bunuh Rasulullah. Tetapi dengan pertolongan Allah, umat Islam waspada. Akhirnya usaha-usaha orang musyrikin Mekah yang ingin membunuh Rasulullah tadi gagal karena pertolongan Allah. Bahkan tadi dia tertangkap.
Malah dia ketangkap, 80 orang ini ditangkap, ditawan oleh Rasulullah, namun Rasulullah tidak membunuh atau tidak menahan mereka, malah disuruh bulik aja. Sudah lepaskan, suruh mereka bulik. Itu semua karena pertolongan Allah. Jadi kalau sudah Allah menolong, bagaimanapun usaha orang itu ingin mencelakakan kita kada terjadi. Kalau sudah kehendak Allah menolong, apapun usaha orang ingin mencelakakan kita kada terjadi. Sebaliknya, apapun usaha kita untuk melindungi diri, kalau sudah Allah mengatakan kita kecelakaan, kada kawa juga. Sudah takdir Allah. Itu namanya sudah ketetapan, ketentuan Allah. Kuncinya ridho dengan apapun yang Allah tetapkan atas diri kita. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang itu untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Wa yahdiyakum siratal mustaqima. Jadi Allah menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang yang beriman, terutama kalau kita kaitkan dengan Hudaybiyah tadi itu, orang-orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah yang di bawah batang pohon tadi, Samurah nama pohonnya, yang sudah berjanji setia kepada Allah Rasulnya, itu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa yahdiyakum siratal mustaqim. Ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu kita belajar, jadilah orang setia dengan Allah dan Rasul. Nah, jangan sampai seperti orang-orang yang di zaman Rasulullah itu hilang kesetiaannya. Kalau kita baca surah Al-Imran 144 tuh, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'un qtilan qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian berbalik ke belakang? Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia itu, ternyata banyak juga sahabat-sahabat di antara kaum muslim itu yang murtad berbulik pulang. Waktu ada Rasul beriman, waktu Rasul kedadak berbulik pulang, jadi murtad pulang. Tidak setia. Padahal Rasul itu kata Rasul, aku ini seorang Rasul. Sebelum aku telah berlalu beberapa orang Rasul. Apakah kalau aku mati terbunuh, kalian berbalik ke belakang? Harusnya kan tidak boleh. Kalau orang setia, ada atau tidak ada, tetap setia. Nah, sekarang waktu zaman Rasul sudah terjadi itu. Ada Rasulnya orang beriman, begitu Rasulnya sudah wafat, murtad pulang balik ke belakang. Jadi orang itu rupanya Islamnya karena Rasul aja. Bukan semata-mata karena Allah tadi, tapi karena Rasul. Karena melihat Rasul itu sosoknya, figurnya. Jadi orang sekarang mengatakan tuh apa namanya istilahnya itu, pengkultusan. Waktu ada tuan gurunya hibak kami, meninggal gurunya sunyi juga, hilang juga muridnya, karena gurunya tidak ada lagi. Nah, kata Quran mengatakan tidak demikian. Rasul Muhammad itu Rasul Allah. Dia bisa juga wafat, mungkin juga bisa terbunuh. Tapi kalau sampai terbunuh, jangan sampai murtad balik ke belakang. Itu artinya orang yang setia kepada Allah. Janji setia ini harus kita pegang. Dan itu dijanjikan Allah, orang setia kepada janjinya kepada Rasul, wa yahdiyakum siratal mustaqima, mereka akan ditunjukkan Allah kepada jalan yang lurus. Pegang janji setia kita. Harus terus tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, sampai kita dipanggil oleh Allah. Janji setia. Kita sudah janji sama Allah, kalau dari dalam perut sudah mulai berjanji. Jadi hidup kita ini sudah ada perjanjian sudah. Namanya primordial kontrak. Perjanjian yang mengikat sampai kita hidup, sampai seumur hidup, sampai kita mati. Sebelum lahir sudah berjanji semua. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu janjinya. Diangkat sumpah oleh Allah dari dalam perut itu. Ditanya oleh Allah, benarkah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum, kita mengatakan qalu bala syahidina, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Cuma setelah hidup tuh lalu manusia lupa lawan janjinya. Setelah berinteraksi dengan dunia, banyak manusia yang lupa dengan janjinya. Sibuk dengan dunia, lupa janji kepada Allah. Jadi pesan ayat ini yang pertama, ridholah dengan ketentuan Allah. Pesan yang bisa kita terapkan yang pertama, ridholah dengan ketentuan Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ridho menerimanya. Ridho apapun keadaannya, karena semua sudah ketentuan Allah.
Yang kedua, pesan yang keduanya adalah wa asabahum anzalas sakinah, buat hati kita tenang. Pertama ridho, yang kedua turunkan ketenangan ke dalam hati. Jangan tapi galau hidup tadi. Jangan tapi banyak galau hidup. Yang ketiganya, pesan ketiganya, syiratal mustaqimah. Pastikan bahwa kita selalu di jalan yang lurus. Jangan bengkok jalannya. Kalau sudah seperti ini, istiqomah. Istiqomah dengan kita belajar Quran, istiqomah kita mengaji, istiqomah datang ke mushola, datang ke masjid, istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah kalau kita lakukan seperti itu, kita diberikan jaminan oleh Allah. Orang yang ridho dengan ketetapan Allah, orang yang tenang bersama Allah, anzala sakinah, orang yang selalu di jalan yang lurus, itu dia akan mendapatkan kemenangan dalam kehidupan. Namanya fathan qariba, kemenangan yang dekat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari malam hari ini. Amalkan ridho. Jadilah orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Yang kedua, tenang. Jangan banyak galaunya, jangan banyak gundahnya. Tenang aja. Bagaimanapun keadaan hidup, tetap tenang. Tetap tenang. Sabar, ikhlas, ridho, bersyukur. Nah, baru yang ketiga, yakinkan bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah lurus jalannya. Nah, jangan sampai sesat. Jangan sampai sesat, jangan sampai jalannya bengkok. Maka jalannya bengkok, tapi jalannya wahdiyakum siratal mustaqimah. Pastikan jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang lurus. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna. Nanti akan kita sambung lagi ayat yang ke-21. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.